Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil artikel kami yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Online terhadap Jiwa Sosial Mahasiswa. Kami beranggotakan 6 kelompok. Saya sendiri, Syiratul Aulia, NRP 31, 2 Bayu Hairul Sidikan, NRP 32, 3 Salsa Alfi, NRP 33, 4 Khairul Mukhlasin, NRP 34, 5 Ramdhani, NRP 35, dan yang terakhir Bulan Tadi, NRP 36. Yang pertama ini merupakan abstrak. Poin dari abstrak kami yaitu yang pertama, pandemi COVID-19 membuat banyak perubahan, salah satunya pada sektor pendidikan. Poin kedua, dampak pembelajaran online terhadap jiwa sosial mahasiswa. Dan poin yang ketiga, bertujuan untuk mengetahui tantangan dan hambatan pembelajaran online untuk evaluasi ke depannya. Dan selanjutnya, latar belakang. Pandemi COVID-19 membuat pemerintah menerapkan kebijakan PSBB. Akibat adanya kebijakan tersebut, akhirnya menjadikan kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Pembelajaran secara online adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dilakukan berbasis internet atau online. Dengan adanya kebijakan tersebut bagi mahasiswa, salah satu dampak psikologis yang dapat diperhatikan dengan adanya pengalihan metode pembelajaran ini adalah jiwa sosialisme mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran daring atau selama pandemi tersebut. Lalu selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka terhadap 5 jurnal. Yang pertama dengan judul Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perilaku Belajar, Interaksi Sosial, dan Tingkat Spiritual Mahasiswa. Yang kedua dengan judul Hubungan Variabel Interaksi Sosial Sebelum dan Saat Pandemi terhadap Regulasi Belajar Mahasiswa. Yang ketiga ada dampak pandemi COVID-19 terhadap perilaku belajar, interaksi sosial, dan kesehatan bagi mahasiswa FKIP Universitas Palangkaraya. Lalu yang keempat ada artikel dengan judul Students Under Lockdown, Comparisons of Student Social Networks and Mental Health Before and During the COVID-19 Crisis in Switzerland. Dan yang terakhir ada artikel dengan judul Social and Emotional Loneliness Among College Students During the COVID-19, yang terdiri dari 3 jurnal nasional dan 2 jurnal internasional, menunjukkan bahwa terhadap jiwa sosial yang dialami mahasiswa ketika menjalani perubahan metode pembelajaran selama pandemi COVID-19. Terdapat pengaruh jiwa sosial yang dialami, yaitu interaksi sosial, relasi sosial, dan dampak psikologis. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap jiwa sosial mahasiswa. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan metode kajian pustaka. Metode kajian pustaka adalah metode yang dilakukan melalui pengumpulan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaah kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Penelusuran jurnal menggunakan database Google Scholar dan PubMed dengan kata kunci sosial mahasiswa COVID-19 dan sosial student COVID-19 yang dipublikasi selama tahun 2020 hingga saat ini. Oke, dari hasil pembahasan telah literatur yang didapatkan 5 jurnal dengan detail penulis, judul, jumlah jurnal, instrumen penelitian, dan hasil penelitian seperti yang akan saya sampaikan. Untuk literatur pertama yaitu berjudul Studi Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perilaku Belajar, Interaksi Sosial, dan Tingkat Spiritual Mahasiswa dengan penulis Iwayan Dharma 2021 mendapatkan hasil komunikasi online meningkat dialami sebanyak 87%, responden sebanyak 46% mengatakan lebih dekat dengan keluarga melalui tatap muka tidak langsung. Dan juga untuk literatur kedua yaitu hubungan variabel interaksi sosial sebelum dan saat pandemi terhadap regulasi belajar mahasiswa, ditulis oleh Diah Fatmawati dan kawan-kawan 2020 dengan hasil
8,433 dari hasil uji ini dapat dikatakan bahwa variabel interaksi sosial sebelum pandemi memiliki pengaruh signifikan terhadap regulasi belajar. Selanjutnya yaitu literatur dengan judul Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Perilaku Belajar, Interaksi Sosial, dan Kesehatan bagi Mahasiswa FKIP Universitas Palangkaraya. Dengan penulis Zulfi Daima Ulfa Ujen Zainal Midkar 2022. Dengan hasil sebanyak 80,2% responden, sebanyak 34,4% mengatakan lebih dekat dengan keluarga melalui tatap muka tidak langsung, 39,6% masih bertemu keluarga secara tatap muka langsung, 16,7% tidak bertemu dengan keluarga, sisanya mengatakan jarang bertemu dan lainnya. Selanjutnya literatur yaitu Student Under Lockdown, Comparison of Student Social Network and Mental Health Before and During the COVID-19 Crisis in Switzerland. Dengan penulis Timon Elmer DKK 2020, dengan hasil secara umum 66,6% dari ikatan interaksi bertahan kelangsungan hidup, tingkat hanya 45,4% untuk ikatan yang tidak sesuai dengan yang lain dari 4 hubungan jaringan, yaitu jaringan persahabatan, belajar, informasi, dan dukungan emosional. Tingkat kelangsungan hidup dari dasi adalah antara lain 84,9 dan 87,2%. Selanjutnya yaitu literatur social and emotional loneliness among college students during the COVID-19 pandemic, the predictive role of coping behavior, social support, and personal resilience. Yang ditulis oleh Leonardo J. dan kawan-kawan dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kesepian banyak terjadi di kalangan mahasiswa selama periode pengujian wajib untuk mengurangi penularan virus corona. Dengan 56,7% mengalami tingkat kesepian sedang dan 23,6% merasa sangat kesepian. Oke, next. Lalu untuk pembahasan, Bendrich memaparkan bahwa regulasi diri dalam belajar merupakan usaha keras untuk mengontrol perilaku, motivasi, dan afek kognisi, serta usaha keras untuk mencapai tujuan tertentu. Maka individu harus mengendalikan tindakannya. Berdasarkan Husserl et al. 2009, Teresa Mahoney memaparkan dari perspektif kognitif bahwa keberadaan regulasi diri dalam belajar ditentukan oleh 3 wilayah, yakni wilayah individu, perilaku, dan juga lingkungan. Lalu dengan demikian, regulasi belajar mahasiswa akan lebih baik jika mendapatkan dukungan sosial melalui proses interaksi sosial. Hasil penelitian lainnya menyebutkan bahwa tidak terpengaruh interaksi sosial saat pandemi terhadap regulasi belajar mahasiswa. Hal ini dapat disebabkan adanya faktor lain yang mempengaruhi regulasi belajar selama masa pandemi, seperti konsentrasi, percaya diri, emosi, dan media belajar elektronik. Bendrich pada tahun 2004 menyebutkan perspektif regulasi diri dalam belajar mengasosiasikan seorang pembelajar memiliki potensi untuk dapat mengontrol dan juga meregulasi beberapa aspek pada diri mereka seperti kognisi, motivasi, perilaku, dan juga beberapa aspek lingkungan mereka. Next. Pembatasan sosial memberikan peluang komunikasi dan relasi sosial melalui dunia maya. Hal itu pula yang dialami responden pada penelitian ini. Teknologi komunikasi memiliki peranan dalam menjaga interaksi sosial individu dengan individu maupun dengan kelompok. Komunikasi online meningkat dialami sebanyak 87% responden. Sebanyak 46% mengatakan lebih dekat dengan keluarga melalui tatap muka tidak langsung. 72% masih bertemu keluarga secara tatap muka langsung, 24% tidak bertemu dengan keluarga, sisanya mengatakan jarang bertemu, dan lainnya. Komunikasi sosial dalam dunia maya meningkat selama masa pandemi. Mereka mendapat informasi terkait status perkembangan COVID-19, upaya pencegahan, serta kegiatan sosial terkait COVID-19. Hal ini sesuai dalam Sampurno Kusumadyo dan Islam 2020 bahwa media dan sumber pengetahuan selalu berkembang. Media sosial memiliki peran dalam edukasi kesehatan masyarakat untuk mempercepat penyebaran informasi terkait COVID-19. Perkembangan sumber media statis
berupa buku diaplikasikan dalam bentuk yang dinamis dan virtual, yang dalam penelitian ini beberapa mahasiswa memanfaatkan referensi belajar secara virtual. Informasi melalui media sosial dan lalu berlanjut pada kesimpulan. Salah satu dampak psikologis yang dapat diperhatikan dengan adanya pengalihan metode pembelajaran ini adalah jiwa sosialisme mahasiswa dalam menjalani proses pembelajaran daring atau selama pandemi tersebut. Keberhasilan mahasiswa dalam melakukan regulasi belajar sebelum pandemi disebabkan interaksi sosial yang terjadi antara mahasiswa dengan mahasiswa dan mahasiswa dengan dosen. Sedangkan interaksi sosial saat pandemi terhadap regulasi belajar mahasiswa tidak berpengaruh signifikan yang dipengaruhi oleh munculnya faktor lain seperti konsentrasi, percaya diri, emosi, dan juga media belajar elektronik. Saran yang dapat diberikan kepada keluarga mahasiswa yaitu untuk dapat menerapkan lingkungan rumah yang sehat, baik secara fisik maupun psikologis untuk mengurangi stres bagi anggota keluarga. Mahasiswa dapat melakukan hal-hal yang dapat mencegah dan mengurangi stres serta kecemasan, seperti olahraga atau aktivitas fisik, istirahat yang cukup, melakukan hobi, dan juga tetap bersosialisasi meskipun secara virtual. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apa ada pertanyaan? Baik, untuk Yordan dari kelompok 7, silakan diutarakan pertanyaannya. Sebelumnya, aku dari kelompok perwakilan dari kelompok 7 mau bertanya kepada kelompok 6. Bagaimana tanggapan kelompok 6 tentang anak yang ketika pembelajaran daring itu memiliki jiwa sosial tinggi, tetapi ketika tatap muka langsung seakan-akan dia itu tidak percaya diri bahkan untuk mengobrol dengan teman sekelasnya. Sekian. Terima kasih. Untuk kelompok lainnya silakan bertanya. Baik, untuk selanjutnya ada pertanyaan yang kedua. Terima kasih Yordan untuk pertanyaannya. Untuk Saudara Andi Natasha silakan bertanya. Oke, makasih buat kesempatan dan waktunya. Perkenalkan saya Andi Natasha, perwakilan dari kelompok 1, izin bertanya. Tadi kan dari tinjauan pustaka kelompok 6 kan tadi kalau nggak salah ada 5 jurnal ya. Boleh nggak salah satu jurnal dijelasin secara singkat yang berhubungan sama artikel kelompok 6, terus bisa dikasih penjelasan sedikit apa sih bedanya pembahasan artikel kelompok 6 sama artikel tersebut. Terima kasih.
Untuk Saudara Onil, silakan bertanya. Oke, terima kasih moderator untuk waktunya. Jadi, kenalin saya Otniel dari perwakilan kelompok 8, izin bertanya ke kelompok 6. Jadi tadi pada kesimpulan disebutkan bahwa faktor pendukung untuk mengurangi mahasiswa dalam terjerumus ke jiwa sosial itu dengan cara keluarga yang support mahasiswanya itu. Kemudian juga dari diri mahasiswa itu juga harus mensupport dirinya sendiri supaya tidak terjatuh dalam permasalahan jiwa sosial ini. Pertanyaan saya, jika mahasiswa itu tidak memiliki keluarga yang support dengan apa masalah yang sedang para mahasiswa ini hadapi, dan juga mahasiswa itu dia tidak punya kemauan, jadi kayak mahasiswa itu udah dalam titik terendah dalam hidupnya, jadi nggak bisa untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tentang saran yang dipaparkan oleh kelompok 6 tadi, ada nggak saran lain gitu? Terima kasih. Apakah sudah tidak ada pertanyaan lagi? Pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Natasha. Tolong disebutkan 5 jurnal itu apa perbedaannya. Nah, di sini dari 5 jurnal dan artikel yang kami sebutkan di daftar pustaka tadi berupa kuis, metode penelitiannya berupa metode kualitatif dengan pengisian kuesioner. Nah, dari artikel kami menggunakan metode kajian pustaka, yaitu hasil dari kuesioner yang ada pada 5 jurnal tadi. Jadi perbedaannya terdapat pada penggunaan metode. Untuk hasilnya tetap sama. Apa bisa diterima Andi Natasha atau kelompok 1? Oke, makasih atas jawabannya. Terima kasih kelompok 6. Sama-sama. Lalu untuk pertanyaan dari kelompok 8 akan dijawab oleh Liatul Aulia. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 8, pertanyaan dari Otniel Karisma. Saran lain jika tidak ada support dari keluarga dan tidak ada kemauan dari diri sendiri, yaitu dimulai dari diri sendiri. Karena jika ingin memulai sesuatu atau membuktikan ke orang lain agar diakui, ya tentunya kita harus memulai dari diri sendiri. Karena kalau tidak dari diri sendiri, bagaimana bisa berkembang untuk ke depannya dan untuk membuktikan ke orang lain dan keluarga agar kita mendapat support. Terima kasih. Apakah ada feedback dari kelompok 8? Saya rasa cukup sih. Terima kasih kelompok 6 atas tanggapannya. Sama-sama. Lalu untuk pertanyaan dari Yordan, dari kelompok 7 bisa dijawab oleh Ramdhani. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang diwakili oleh Yordan. Bagaimana tanggapan kelompok 6 tentang anak yang ketika daring memiliki jiwa sosial tinggi, tapi ketika tatap muka dia seakan tidak percaya diri, bahkan ketika mengobrol dengan teman sekelasnya. Menurut tanggapan kelompok kami, itu semua bergantung kepada kepribadian dari individu masing-masing. Apabila individu tersebut lebih nyaman untuk berinteraksi dengan orang lain secara daring atau online, itu tidak ada masalah. Tetapi alangkah baiknya apabila individu tersebut mulai belajar untuk berinteraksi sosial dengan orang lain secara langsung atau tatap muka. Karena bagaimanapun manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan tidak bisa menghindari interaksi sosial dengan orang lain. Sama seharusnya pada mahasiswa tersebut jika memang memiliki jiwa sosial tinggi, maka seharusnya ia bisa mengajak interaksi sosial secara daring maupun offline. Apakah ada tanggapan dari saudara Yordan?
Alhamdulillah, jawabannya cukup memuaskan Mas Ramdhani. Terima kasih banyak atas jawabannya, Mas. Kami dari kelompok 6 sudah menjawab pertanyaan yang diajukan kepada kelompok 6. Oleh begitu, moderator bisa dilanjut ke kelompok yang selanjutnya. Ya, terima kasih kepada kelompok 6 yang sudah menjawab pertanyaannya.